Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. إن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم وينشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadrat Syekh Imam Ahmad ibn Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita? Kapan? Hikmah yang ke-88. Mata talabat iwadhan ala amalin tulibat biwujudi sidqi fihi. Apabila engkau menuntut upah atau pahala dari suatu amal, pasti itu karena pasti engkau juga akan dituntut kesempurnaan dan keikhlasan dalam amal perbuatanmu. Itu makna terjemahnya. Pengertiannya adalah jika engkau mencari pahala atau amal, mencari pahala atas amal perbuatan yang
kita lakukan seperti sholat, haji dan yang lain-lainnya, maka engkau akan dituntut melakukannya dengan benar-benar sempurna. Wong sholatnya acak-acakan minta pahala, kadang suka ngimpi loh, ngelindur kadang. Kayak sholatnya top gitu, kadang baju bolong-bolong, celana pendek satu, mau minta pahala, ya Allah. Ini kadang mbak wis jangan neko-neko gitu. Jadi apabila engkau menuntut pahala dari amal perbuatanmu, maka Allah akan mengontrol sholat kamu. Apakah sholat kamu beres atau enggak beres, ikhlas atau enggak ikhlas. Dan bagi kamu yang merasa belum sempurna, cukuplah apabila ia telah menyelamatkan kita dari tuntutannya. Nggak usah mikir pahala. Allah nggak nuntut kamu, udah untung gitu aja gitu loh. Kok pahala? Hah? Allah nggak nuntut kita, itu sudah untung. Apa yang Allah tuntut? Maksudnya begini. Apabila seorang murid itu orang-orang yang udah ngaji tauhid, terus pengen jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya orang-orang disebut seorang murid atau seorang salikin, orang yang berjalan ingin berjumpa dengan Allah. Apabila seorang murid mengerjakan sebuah amal ibadah seperti sholat, zakat, haji dan yang lain-lainnya dengan tujuan mendapatkan pahala nanti di akhirat, pengen dapat pahala akhirat. Rupanya apa akhirat? Surga. Beserta dengan bidadarinya. Ini kan kalau sholat bayangin bidadari kan, ya Allah, kalau punya bidadari, ya Allah. Sholat aja mesum kamu, sholatnya aja mesum, sholat tak mikirnya bidadari. Apabila kamu sholat dengan tujuan ingin mendapatkan pahala akhirat berupa surga dan kenikmatannya, atau sholat ibadah dengan tujuan mendapatkan kebaikan dunia, ada dua nih. Tujuan mendapat kebaikan akhirat rupanya surga dan kenikmatannya, atau mendapat kebaikan dunia rupanya apa? Seperti mendapatkan kemuliaan, kehormatan, bisa mendapatkan karomah, bisa terbang, bisa sholat di atas air, bisa ilmu laduni, bisa ilmu rawa bening, rawa rontek aja rawa. Mendapatkan kebaikan dalam pekerjaan, hidup makmur, semuanya serba terjamin, semuanya serba gampang. Ini tujuan ibadah seseorang bisa jadi ke arah itu. Ya, dua tujuan, mendapat kemudahan, kemuliaan di akhirat, atau mendapat kemudahan, kemuliaan di dunia. Apabila seorang murid beribadah dengan tujuan mendapatkan pahala dunia atau mendapatkan pahala akhirat, maka Allah berfirman untuk orang itu bahwa engkau tidak jujur dalam ibadahmu. Ibadah
ibadah aja bohongi Allah, ini kita doang. Allah akan berfirman kepada orang itu bahwa engkau dalam ibadah kepadaku, ibadahmu tidaklah jujur. Engkau hanya beramal untuk dirimu sendiri, bukan menunaikan perintahku, kata Allah. Tidak memenuhi hak-hakku, tidak menjunjung tinggi ketuhananku. Engkau juga telah berbohong dalam niat yang kau ucapkan hanya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kan? Bukan li dunia. Bukan lil fulus. Bukan lil masyhur. Tapi lillah. Kalau setelah kamu ngomong lillah terus kamu minta surga, minta dunia, berarti kamu apa? Bohong. Kamu ngomongnya lillah, kenyataannya mengharapkan, itu loh maksudnya. Allah akan berfirman kepada dia, bohong kamu. Ketika takbir lillahi ta'ala, Allah, bohong kata Allah. Dan orang yang beramal hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, maka dia termasuk orang yang ragu pada janjinya Allah. Allah itu menjanjikan kepada kita banyak hal, dan kamu harus yakin pada janjinya Allah. Allah itu nggak punya kepentingan, nggak punya kebutuhan. Kalau Allah berjanji ya pasti akan ditepati. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari segala kesempitannya, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini janji bukan? Allah berjanji, kalau kamu takwa, takwa itu apa? Mentauhidkan Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi. Bertakwa kamu, berserah diri kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap permasalahan kamu. Apapun masalahnya, Allah akan jadikan jalan keluar. Terus, dan Allah akan berikan kepada kamu rezeki dari jalan yang gak pernah kamu pikirkan, gak pernah kamu perhitungkan. Di pikiran kamu itu gak ada masuk rezeki dari jalan itu, gak terpikir. Tahu datang dari sono, luar biasa nih. Itu janjinya Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Allah berfirman, jika kalian bersabar dan bertakwa, maka tidak akan ada yang bisa mengganggu diri kalian. Coba. Janji bukan ini? Percaya nggak kamu? Bohong. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan membaguskan diri kalian. Itu isinya janji Allah semua tuh. Firman Allah yang lainnya, al jannatu limanittaqa. Surga akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Ini janji Allah.
Kalau kamu kok sholat, ibadah yang lainnya masih mikirin janjinya Allah, masih menginginkan terkabul janjinya Allah, masih menanyakan janjinya Allah, berarti kamu nggak yakin sama janjinya Allah. Seperti orang yang sholat duha dengan tujuan ingin rezekinya luas. Ada begitu? Ada. Orangnya ada di sini. Siapa orang yang sholat duha dengan tujuan ingin luas rezekinya, maka dia telah ragu kepada janjinya Allah. Begitu pula orang yang membaca surat Waqiah dengan tujuan ingin kaya, maka dia telah ragu pada janjinya Allah. Itu yang tiap hari kita lakukan ya. Hah? Kerjanya baca Waqiah, sholat duha, biar apa? Acisna lancar cenah. Nah, orang yang ragu terhadap janjinya Allah, maka dia berhak mendapatkan siksanya Allah. Dia berhak mendapatkan ancaman Allah gara-gara ragu pada janji Allah. Dan apabila dia tidak mendapatkan hukuman itu, maka itu sudah menjadi sebuah keberuntungan bagi mereka. Kamu sholat, tujuannya apa? Surga. Tujuannya pingin lancar, kerjaan lancar, hidup lancar, jodoh double-double. Tujuannya sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah, maka itu kamu sama saja ragu pada janjinya Allah. Nah, orang yang ragu pada janjinya Allah itu layaknya, pantasnya disiksa, dituntut oleh Allah untuk masuk ke neraka gara-gara kamu ragu pada janji Allah. Lah ini kok Allah nggak nuntut kamu, yang kamu harapkan nggak dikabulkan sama Allah, dan kamu nggak dituntut sama Allah, oh itu sudah keberuntungan. Mestinya karena kamu ragu pada janjinya Allah, Allah menuntut kamu untuk masuk nerakanya Allah. Itu yang pantas gitu loh. Tapi kok kita nggak dituntut sama Allah, dibiarkan nggak masuk neraka, ini karunia dari Allah. Nah, orang yang ragu gimana sih, yang bagaimana contohnya? Orang yang ragu kayak begini, orang tua kamu nyuruh kamu sekolah, lulus sepeda, lulus motor. Oh, itu pikiran kamu gambar motor muncul langsung tret gitu. Itu tiap mau berangkat sekolah, Pak, motor. Ya. Besok, Pak, motor. Besok lagi, Pak, motor. Bapaknya ambil golok. Iya, gue bilang. Nanya lu kayaknya. Udah, tugas kamu menjanjikan motor, tugasnya siapa? Bapak. Tugas kamu apa? Sekolah. Bawa prestasi, kasih ke bapak, tugas kamu itu, gitu loh. Bukan nanyain Pak motor, bukan tugas kamu, gitu loh. Sholat duha, tugas kamu. Adapun duha akan mendatangkan rezeki, itu urusannya Allah. Kamu nggak usah ikut-ikut. Jalannya dari mana, cara datangnya bagaimana, nanti perolehnya lewat transfer apa cash, itu nggak usah diurusin. Mikirnya ini transfer apa cash, itu pikirannya kok. Urusan kamu sholat yang beres, gimana khusyuk, gimana ingat Allah dalam ibadah, tugas kamu itu. Jadi orang kok masih nanyain janjinya Allah,
Saya sholat kok hidup masih begini-begini aja. Kayaknya nggak masalah gitu. Itu kamu menghina Allah gitu loh. Kamu ragu sama janjinya Allah. Jadi itu banyak di antara kawan-kawan kita yang statusnya seperti itu. Lah, orang yang seperti itu layaknya itu diancam siksa oleh Allah. Sholat kok yang dipikirin bukan saya, malah mikirin transfer apa cash, kan repot ini. Udah tugas kamu sholat mikir gimana rokaatnya bagus. Perintahnya apa sih? Perintahnya mengerjakan sholat apa mendirikan sholat? Perintahnya apa? Mendirikan sholat, perintahnya. Yang dimaksud mendirikan sholat itu, kamu disuruh memperhatikan semua aturan sholat, rukun-rukunnya, adab-adabnya, sopan santunnya. Kamu suruh perhatiin itu namanya mendirikan sholat. Kalau ngerjain sholat, yang penting sholat. Nah, orang yang sholatnya yang penting sholat, hati-hati. Allah mengancam, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Hati-hati, neraka well diancam untuk kalian. Siapa? Orang-orang yang sholatnya lalai kepada Allah. Lalai bagaimana sih? Ya ini yang dipikirin surga, jauh dari neraka, selamat dari azab, selamat dari miskin, hidup kaya, hidup makmur. Yang dipikirin itu ketika ibadah, maka dia diancam neraka wail oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tugas kamu jangan dialihkan kepada yang lain. Tugas kamu itu bagaimana kamu berprestasi. Bapak ngomong kalau lulus sepeda, motor. Berarti tugas kamu apa? Bawain rapot yang tertulis lulus. Tugas kamu itu. Bukan nanyain tanggal berapa belinya, nanti belinya cash apa, kredit. Nggak usah dipikirin. Tugas kamu bagaimana sekolah, nilainya bagus, tertulis kamu lulus. Udah, tugasnya itu. Itu bawa ke bapak. Ini Pak. Nah, udah. Oh, udah lulus nak? Iya Pak. Terus sepeda Pak. Bapak kan ngomongnya kamu lulus. Kamu nggak nanya lulus apa nak? Maksud Bapak lulus SMA begitu. Itu begitu maksudnya. Artinya kamu nggak usah nanyain kapan ngasihnya. Yakin Allah tidak mungkin ingkar janji. Kenapa? Allah Maha Kaya. Allah nggak butuh dengan segala sesuatu. Apa yang Allah ciptakan itu manfaatnya untuk hamba-hambanya. Nggak ada yang manfaatnya untuk, sehingga Allah nggak akan ingkar janji. Allah nggak akan ingkar janji memberi, nggak akan. Kenapa? Orang yang kaya kalau dia ingkar janji memberi, maka itu kerendahan bagi dia. Sifat nukus, sifat cacat. Allah mustahil punya sifat-sifat tersebut, gitu loh. Maka kamu nggak usah mikirin bagaimana janji-janjinya Allah, nggak usah dipikirin. Yakin pasti terjadi. Maka seperti halnya begini, apa yang jadi kesimpulan dari hikmah ini? Seperti kisah yang dikisahkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa diperintah oleh Allah untuk mencari kawan-kawannya dan kumpul duduk zikir ibadah bersama mereka. Maka Nabi Isa muter berjalan mencari kawan-kawannya. Ketika kumpul ketemu sama orang-orang yang ahli zikir banyak, badannya kurus-kurus, pegangannya tasbih. Nabi Isa senang. Wah, ini kawan-kawan saya datang. Ahlan wa sahlan.
Ente ngapain? Saya lagi pada zikir wahai Nabi. Terus kamu kok kurus-kurus begitu, kenapa? Iya, kamu ibadah serius sama Allah, nggak mikirin yang lain ya Nabi. Yang kamu pikirkan bagaimana caranya bisa masuk surganya Allah, bagaimana bisa masuk dalam kebahagiaan karunia Allah. Kata Nabi Isa apa? Yang kamu sembah adalah makhluk. Yang kamu harapkan adalah makhluk. Nabi Isa meninggalkannya, kalian bukan kawanku, tinggalkan. Ketemu lagi kelompok lagi pada zikir, kurus-kurus lagi badannya. Tanya, kamu kenapa zikir begini? Kami takut masuk neraka wahai Nabi, hingga kami tiap hari ibadah, zikir, taat agar selamat dari neraka. Khaufukum makhluk. Yang kalian takutkan adalah makhluk. Neraka kan makhluk, siksa makhluk. Kamu takut pada makhluk, kalian bukan temanku. Tinggal sama Nabi Isa alaihissalam. Sampai ketemu kelompok lagi, kurus-kurus lagi. Ditanya, kalian sedang apa? Kami sedang zikir kepada Allah. Kenapa zikir? Kami rindu kepada Allah, kami cinta kepada Allah, kami hambanya Allah, mengerjakan perintahnya Allah, menjunjung ketuhanannya Allah. Kata Nabi Isa, kalian teman-temanku, kalian kawan-kawanku. Maka Nabi Isa tinggal di situ, ibadah bersama mereka. Itu yang dimaksud bukan bahwa ibadah itu tugas kita hanya gimana ibadah dengan cara yang benar, gitu aja. Nggak usah pakai embel-embel yang dijanjikan Allah. Salah nggak, Bib? Bukan salah kamu nanyain janjinya Allah, bukan salah, wong Allah sudah janji. Kamu minta yang Allah janjikan nggak salah, wong Allah sudah janji. Cuman dengan minta terus-terusan tandanya kamu ragu, gitu loh maksudnya. Kalau sekali nanyain bisa, besok nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi. Kamu nggak percaya ya? Begitu sih kan? Nanya dulu kayaknya begitu kan, akhirnya begitu kan. Jadi kesannya kamu nanya terus itu nggak percaya, gitu loh. Ya, lah Allah nggak kamu percaya. Orang yang nggak percaya sama janjinya Allah layaknya dapat apa? Siksa. Lah kita yang sering nanyain janjinya Allah kok tidak disiksa oleh Allah, itu karunia. Beruntung kamu. Udah tiap hari nanyain janji Allah, kok untung nggak dapat. Pantasnya kamu bukan dapat janjinya Allah surga, siksa kamu duluan. Bukan dapat sepeda motor, genjot bapak. Nanya mulu orang mau sekolah kok. Maka orang yang ikhlas beramal hanya karena Allah, maka akan hilang segala keinginan untuk mendapatkan sesuatu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ini kesimpulannya. Orang yang ikhlas, ibadahnya hanya karena Allah, akan hilang di hatinya keinginan untuk mendapatkan surganya Allah, mendapatkan kenikmatan bidadari, kenikmatan itu nggak terpikir lagi. Ingin mendapatkan kehormatan di dunia, rezeki yang lancar, hidup yang layak, itu nggak terpikir lagi. Kayak para sahabat tiap hari baca Waqiah. Tiap hari baca Waqiah. Hidupnya susah. Punya uang kasih. Yang lain nanya, lah kamu uang pas-pasan kok dihabisin, kamu nggak takut melarat? Ya nggak takut, tiap hari saya baca Waqiah, gimana takut melarat? Nggak ragu lagi dia, begitu loh. Baca saja. Tujuannya nggak usah mikir itu kenapa, Allah sudah janji, jangan kamu tanyain, gitu. Kalau kamu tanyain gimana? Berarti kamu ragu sama janjinya Allah. Ini yang disebut nanya, nggak boleh nanya ini. Bukan nanya masalah keimanan. Nanya iman, nggak percaya ya?
Jangan nanya-nanya. Itu urusan ini maksudnya. Jangan dibalik-balik yang lain. Kalau untuk urusan iman sama Allah harus nanya. Kenapa? Karena kamu butuh dalil, butuh alasan, butuh argumentasi untuk sampai pada keyakinan. Nah, kalau urusan janjinya Allah wajib percaya, nggak usah pakai ditanyain lagi. Kenapa? Kalau yang kalam Allah ya pasti terjadi. Nggak mungkin yang kalam Allah kemudian akan sia-sia, kalamnya nggak mungkin. Jadi kesimpulannya, orang itu harus ibadah dengan cara yang ikhlas. Artinya ikhlas itu ya karena Allah, tidak pernah nanyain apa yang dijanjikan Allah. Walaupun boleh saja kamu mengharapkan janjinya Allah, boleh. Seperti dengan apa? Meminta. Orang yang beramal karena Allah dan mengharapkan surga atau selamat dari nerakanya Allah, boleh. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu kan doa yang kita panjatkan sama Allah. Atau minta surganya Allah, ya Allah minta surga Engkau, ya surga Firdaus ya Allah. Atau minta, ya Allah berikan aku ilmu laduni, kemuliaan. Boleh enggak? Boleh. Tapi permintaan itu disandarkan pada rahmatnya Allah, bukan disandarkan pada ibadahnya, gitu loh. Kan keliru kan? Nah, orang kebanyakan minta surga ngandelin apa? Ibadahnya. Kan saya udah sholat ya Allah, kan saya udah duha ya Allah, kan saya udah waqiah ya Allah. Yang diharapkan bukan datangnya itu semua atas rahmat Allah, tapi dia mengharapkan datangnya semua itu semua atas amalnya sendiri. Ini yang akan membuat kamu layak mendapat azabnya Allah. Tapi kalau kamu minta itu semua dan mengharapkan itu semua bukan karena hasil dari amal kamu, tapi anugerah dari Allah, maka amal seperti itu tidak merusak keikhlasan ibadah kamu, gitu loh. Minta yang banyak nggak apa-apa, tapi itu semua akan diperoleh itu atas rahmatmu ya Allah, atas karuniamu, atas anugerahmu ya Allah, bukan karena yang lain-lainnya lagi. Dan itu bukan nagih berarti kan? Nagih itu kamu udah keringetan, upahnya mana, begitu kan? Itu nagih namanya. Apalagi keringetnya pakai dicepet ke orangnya. Nah, kalau kamu minta yang seperti ini tuh nggak nagih, maknanya apa? Mengakui amal saya nggak bisa menghasilkan apapun. Itu mestinya hasil itu datang atas rahmatnya Allah. Makanya kata Nabi apa? Tidak akan ada satupun orang masuk surga karena amalnya. Itu pegangnya kuat-kuat. Sahabat nanya, walaupun engkau ya Rasulullah, walaupun aku. Kecuali Allah telah melimpahkan, memenuhi aku dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya, maka Dia masukkan aku ke surga karena karunia-Nya, rahmatnya, begitu. Bukan karena amalnya. Kenapa? Wong amal kita kan dibikin sama Allah. Amal kita ini makhluk. Amal kita nggak seberapa. Udah gitu amalnya rusak lagi, kan repot. Udah amalnya acak-acakan, nggak karuan. Baca Fatihah mulut kemana, hati kemana? Baca takbir Allahu Akbar maknanya apa, kemana nggak ngerti. Kadang rokaat kedua ketika aja bingung, ini 2, 3 tadi ya. Gimana begitu mau minta upah, yang begitu mau nagih janji. Sama aja begini, ada orang anak sekolah, sekolahnya nilainya merah semua, asal ujian nilainya 4. Ujian lagi besok 5, ujian lagi besok 3. Pak, motor ya. Bapaknya gemes, palu kepalanya. Sekolah beres aja kagak nanya motor melulu, begitu loh maksudnya.
Beresin aja dulu ibadah kita. Udah nggak usah kamu pikir yang lain. Allah kalau janji pasti ditepati lah. Kamu harus konsekuen, gitu dong. Jangan kamu nggak konsekuen. Kalau kamu sudah nuntut minta pahala dari Allah, berarti kamu sudah berani dituntut sama Allah. Apa? Ikhlas nggak amal kamu? Beres nggak ruku kamu? Beres nggak sujud kamu? Beres nggak Fatihah kamu? Itu akan dituntut. Kalau itu beres semua, pantas kamu. Lah, kalau orang sudah beres semua itunya, lupa nuntut malah gitu loh. Dia nggak sempat lagi. Kalau ada anak sekolah, nilai ujiannya 9. Tanyain dia, inget nggak motor yang bapaknya janji? Nggak inget dia. Kenapa? Yang dipikirin apa? Sekolah, belajar, ngapalin, serius. Itu dipikirin. Nah kalau ini pikirin motor 3 lagi nilainya 4. Lah mau sekolah kok mikirin motor? Sekolah mikirin pelajaran, jangan mikirin motor dong. Gitu loh maksudnya. Lah kamu sholat kok mikirnya surga, mikirnya ilmu laduni, mikirnya kok. Lah Allah nggak kamu ingat berarti dong. Lah kamu sholat ingat sama siapa kalau begitu? Itu rusak ibadahnya. Ya. Jadi hikmah kali ini kamu diingatkan, nyambung yang kemarin, bahwa sholat itu harus sampai kepada tingkat apa? Mendirikan sholat, jangan mengerjakan sholat. Lah, mendirikan sholat yang bagaimana? Ya menata semua aturannya, merhatiin adab-adabnya, rukun-rukunnya diperhatikan hingga sholatnya baik semua, maka dia layak untuk bisa menjadi seorang yang mengaku saya mengerjakan perintahnya Allah. Adapun nanti hasilnya itu urusannya Allah, bukan lagi urusan kita. Ya, jadi kerjakan dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan sebaik-baiknya, maka itulah hak kita sebagai seorang hamba. Jadi masing-masing punya hak, jangan kamu atur. Allah Maha tahu, haknya Allah apa, Allah tahu. Lah kamu juga harus tahu, kamu sebagai hamba, hak kamu itu apa, itu junjung saja. Jangan yang haknya Allah kamu ikut-ikut ngingetin, ya Allah diingetin. Ya, jadi ini yang kita kaji. Kesimpulannya, kamu harus ikhlas dalam setiap amal, karena orang yang amalnya ikhlas adalah orang yang tidak akan menanyakan semua itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijunjung menjadi hamba-hamba yang ikhlas, dituntun menjadi hamba-hamba yang ridha kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang senantiasa baik dalam ibadahnya, baik dalam ketaatannya, baik dalam amalnya, hingga kita bisa menjunjung tinggi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hak ketuhanannya Allah, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna wastur lana aurati wa amin rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah ujiratin suhbah المسلمين أجمع آمين ربي
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضعف سحبي والحمد لله البدء وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.